Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Devitria, Mujang Pinilih Kabupaten Karawang 2019. Dan hari ini luar biasa sekali, saya berkunjung ke Pantai Samudra Baru bertemu dengan Bapak Boy selaku pengelola Pantai Samudra Baru. Baik Bapak, saya sedikit di sini akan berbincang-bincang perihal Pantai Samudra Baru. Kalau Pantai Samudra Baru ini sejarahnya di awalnya tuh seperti apa sih Pak? Kalau dulu awal-awal kita bikin Samudra Baru, sebenarnya rencananya sih nggak bikin samudra ya, kita nggak bikin wisata. Pertama kali itu saya juga diajak sama pada saat itu Pak Tata Hussein almarhum. Beliau itu kan pada saat itu menjabat sebagai kepala desa. Kebetulan saya diajak ke area di sini, di area samudra ini bikin garapan empang ya. Nah, cuman pas kita bikin garapan empang di situ kita lihat di tengah laut ini, di tengah laut samudra ini ada pesisir yang ada di tengah laut. Kata orang sini namanya Gegara. Nah, pesisir itu yang sekarang jadi pesisir Pantai Samudra Baru. Oh ya. Nah, di situ pada saat itu kita lihat ternyata kita coba gitu. Awalnya kita coba gimana caranya gitu pesisir itu bisa kita buatkan wisata. Nah, terus di situ kita ajak teman-teman juga sama almarhum gitu kan. Kita buatin jembatan pakai karung gitu kan, karung-karung kecil. Itu ya manual aja gitu kita kerjain angkut. Itu di tahun berapa Pak? Sekitar tahun 2000. Tahun 2000 tahun sudah 2000. mulai. Nyicil ya, Cuman Pak, kita belum pede kalau kita apa ini layak ya wisata enggak gitu. Betul. Awal mulanya kita bikin karung gitu, bikin jembatan, ada enggak yang masuk gitu. Iya. Nah, dicoba kan pas hari Minggu, itu hari Minggu pertama gitu, kita coba liatin gitu. Nah, di situ kebetulan ada yang masuk 1, 2, 3 motor gitu kan. Iya. Cuman motor juga enggak masuk ke samudra. Itu motor itu parkirnya di jalan. Masih gitu. di depan ya, Pak. Pada saat itu anak muda gitu kan, beberapa motor, terus kurang lebih ya 10 orang lah masuk ke sini. Nah, di situ kita mulai pede tuh loh. Ternyata ada yang banyak mau. Juga gitu. ya Pak ya yang ada yang mau datang gitu kan. Nah, terus di situ mulai kita pikirkan sedikit sampai yang tadinya kita bikin garapan buat empang gitu. Nah, sekarang yang jadi parkiran Pantai Samudra Baru yang ada musolanya sekarang. Nah, sampai kita aruk gitu kan. Itu aruknya nggak dengan mesin loh. Itu aruk manual semua Pak. Bener-bener manual itu. Itu dengan sekali. Ya karena berapa tahun ya kita ya itu kan. Terus kita aruknya juga gitu kan. Kita sedot Pak dari air laut gitu kan. Itu kan pasirnya menumpuk lama-lama. Termasuk pembuangan sampah apa ya, akhirnya alhamdulillah gitu kan jadi tempat parkiran. Terus sedikit-sedikit ya kita di pelebaran jalan juga ya sedikit-sedikit gitu kan. Nah, terus dibantu dengan masyarakatnya sih. Yang pasti semuanya ikut andil ya Pak ya. Mungkin kalau masyarakat Desa Sungai Buntu di sini tidak mendukung dengan adanya wisata kita di sini, insya Allah kayaknya nggak bakal terjadi gitu. Baik Bapak. Nah. Dan mulai beroperasi ramainya Pantai Samudra Baru ini di tahun berapa Pak? Sekitar tahun 2002 lah ya. 2 tahun setelah kita pembuatan gitu kan. Nah, itu dari tahun 2002 itu kita mulai berani jalur tiket gitu. Kita mulai buatkan tiket, tapi pada saat itu kita belum ada komitmen untuk kerjasama. Artinya karena kita menggarap tanah negara ya, artinya di sini kita anggaplah kita sewa gitu tanah negara yang tidak potensi, kita buatkan potensi, tapi intinya kan buat masyarakat juga kan. Betul. Nah, di situ alhamdulillah gitu kan, setelah kelihatan berpotensi gitu kan buat masyarakat, kita sambungkan lewat tiket. Pada saat itu memang kita belum resmi. Nah, tiket itu buat apa gitu? Ya kita buat modal gitu. Modal apa? Ya modal pembuatan ini gitu kan. Ya kayak perbaikan. Dulu tiketnya berapa Pak? Kurang di lebih, awal sampai saat ini perubahan penjualan tiketnya? 3.000 per orang. Hingga saat ini berapa Pak? Sekarang 10.000 karena memang arahan dari Dinas Wisata itu semua wisata yang ada di pesisir pantai Kabupaten Karawang itu semua rata 10.000. Bapak bisa berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata itu dimulai di tahun berapa Pak? Dimulai sekitar tahun 2004-2005 kalau nggak salah. 2000. Ya,
So, kita minta dibantu lah, artinya minta dibantu. Kenapa saya butuh dukungan dari dinas stakeholder lainnya juga ya Pak ya, apalagi di dinas pariwisata, betul karena sekali. Kita perlu izin. Ya, nah betul. Terus yang namanya kita menggunakan lahan negara, lahan pemerintah, otomatis di situ kita juga harus ada pajak dong. Betul, gitu. Pajaknya harus kemana ya? Kita harus minta izin ke dinas itu. Ya. Di mana kita larinya ya ke dinas wisata juga. Dan mungkin ada juga buat desa juga. Ya. Kenapa kita buat desa keluarkan? Karena di situ pengelolaan kita dari awal artinya biar benar-benar diakui gitu. Betul Bapak. Karena buat masyarakat juga di sini. Betul sekali. Dan tadi saya juga sempat keliling-keliling Pak di Pantai Samudra Baru. Itu di pesisir pantainya sudah banyak sekali warung-warung kuliner. Nah, itu dimulainya dari tahun berapa Pak? Itu warung-warung kuliner yaitu mulai dari resmi ya sekitar 2004, 2005 itu udah mulai tuh. Artinya mulai warung-warung kuliner itu satu ya mungkin sedikit sampai banyak sekali ya Pak kuliner yang ada di Pantai Samudra Baru. Iya, yang kita garap juga kan dulunya kan cuman sebagiannya sebelah. Iya. Jadi kalau dari area pintu masuk gitu kan itu baru sebelah kanan yang kita fokusin. Oh iya. Jadi yang sebelah kiri nggak ada gitu. Masih kosong Pak. Masih kosong, itu benar-benar hutan gitu. Jadi ya bukan hutan lah, artinya benar-benar apa ya? Ya tanah timbul tapi yang benar-benar nggak layak potensi banget gitu pada saat itu. Cuman karena kita coba terus, alhamdulillah artinya dengan bantuan ya warga masyarakat di sini yang dilibatkan ke pengelolaan kita di sini yang sampai sekarang gitu kan. Ya mereka juga antusias gitu, semangat. Karena saya yakin karena mereka juga berpikir gini, di mana dapat penghasilan di situ harus benar-benar dipotensikan. Betul, gitu kan. Betul. Agar merasakan kenyamanan yang luar biasa juga ya Pak ketika berkunjung. Dan itu warung-warung yang berada di pesisir pantai itu khusus orang sini atau ada orang luar juga Pak? Dan dampak ekonomi terhadap orang-orang sini itu seperti apa? Bagus sih kalau dampak ekonominya. Yang pasti kalau umumnya itu warga masyarakatnya kan dari daerah sini ya sekitar 80% lah, 20% mungkin ada yang dari luar, itu juga ada kaitannya dengan warga sini. Yang apa ya? Yang kepengelolaan juga. Kesinambungan gitu kan. Juga ya Pak ya, betul. Karena di situ terus dampak positifnya gitu kan buat warga masyarakat ini ya sangat banget, positif banget buat Desa Sungai Buntu. Karena apa gitu kan? Karena termasuk di luar itu di area pelelangan ikan yang dulu mengandalkan dari pelelangan, yang sekarang itu para pedagang ikan itu di sana benar-benar mengandalkan area wisata di sini gitu kan. Karena kalau wisata di sini tutup gitu kan, pasti ya otomatis sepi juga ya Pak ya. Betul sekali. Tadi juga memang saya saat melewati menuju Pantai Samudra Baru, di sana terdapat sekali banyak yang menjual ikan-ikan hasil laut ya Pak ya, dan betul. Diberdayakan di sini di warung-warung kuliner semuanya menggunakan ikan-ikan laut. Harapan Bapak nih Pak untuk Samudra Baru dan juga kedepannya Kabupaten Karawang seperti apa? Harapan saya sih untuk Samudra Baru tetap bertahan, ya mungkin nggak tahu sampai kapan gitu kan. Yang pasti saya pengen tetap bertahan, semakin maju semakin dikenal juga buat masyarakatnya. Dan khusus warga masyarakat Desa Sungai Buntu, saya pengen berharapnya bukan warga masyarakat satu wilayah samudra aja gitu, satu desa ini itu paling utama gitu. Bisa saya berharap merasakan ya Pak ya. Kalau di Desa Sungai Buntu ini benar-benar ada wisata yang benar-benar dijaga gitu, dihargai, dipertahankan, ya bisa membantu lah artinya. Terus karena buat mereka juga gitu sumber ekonominya. Gitu. Nah terus untuk Karawang ya insya Allah gitu, mungkin kalau Samudra Baru bisa kondusif dari keamanannya, terus dari nggak tahu ya karena pengunjung sendiri yang bisa menilai gitu kan perubahan seperti apa Samudra Baru layak atau tidaknya dikatakan wisata. Ya mungkin berharap sih bisa dikatakan layak untuk berwisata, ya mungkin Karawang juga kan. Betul Bapak. Baik, luar biasa sekali perbincangan saya dengan Pak Boy yang memang perjalanan Samudra Baru ini tidaklah hal yang mudah. Sangat perih sekali. Betul sekali, karena memang saya mendengar ceritanya sangat renyuh dari tahun 2000 ya Pak, dan itu dikerjakan secara manual. Dibantu dengan Bapak Kepala Desa yang sudah almarhum yang sangat berjasa luar biasa sekali. Semoga beliau ditempatkan di sisi terindah di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada Pak Boy selalu diberikan kesehatan, dan juga seluruh masyarakat di Sungai Buntu diberikan semangat dan juga merasakan dampak positif dari adanya wisata Samudra Baru di
Desa Sungai Buntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Boy atas wawancaranya. Mohon maaf atas waktunya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.